Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika, atallahu umrahu bisihhati wal afiyah wa nafa'ana Allah bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur sehingga kita selalu mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Jam menika ugi wonten panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan panjang umur kepada beliau, kesehatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan amanah yang diembankan kepada beliau, membawa organisasi kepada yang lebih maju lagi, memberikan kemanfaatan kepada semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah, semonggo kita panjenengan sedaya munjuhaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita sedaya mapinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah enjang menika tasih pinaringan sempat sehat hadir wonten Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika dalam rangka thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti teladan-teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita untuk kehidupan baik dunia maupun akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Di pertemuan yang lalu Ahad ingkang kepengker kita membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Salah satunya di dalamnya ada ibadah kurban. Apa itu kurban? Apa namanya sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Para rawuh sedaya hormati. Nah, apa itu hikmah disyariatkannya ibadah kurban ini? Maka saya akan mengutip dari kitab namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Doktor. Siapa beliau? Beliau lahir tahun 1932. Dados niki ulama kontemporer saat ini. Meninggal 10 tahun yang lalu, 2015. Lahir wonten Damaskus. Karyanya banyak sampai beliau dijuluki Imam Jalaluddin Asyuti abad ini. Saking banyak karyanya. Salah satu karya beliau Al-Fiqhu Al-Islamiyu wa Adillatuh. Di dalam kitab ini beliau menerangkan apa hikmahnya ibadah kurban itu, disyariatkannya ibadah kurban itu. Beliau mengatakan wal hikmatu min tasyri'iha. Hikmah dari pensyariatan ibadah kurban itu
huwa syukrullahi ala ni'amihi al-mutaaddidah, yaitu kesyukuran kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Ala ni'amihi al-mutaaddidah. Kemudian apa? Wa ala baqa'il insani min 'amin li'amin. Karena Allah telah menganugerahkan kepada manusia itu, kepada kita, umur. Kita diberikan panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa melalui min amin ila amin, tahun demi tahun dengan umur. Kemudian walitakfiris sayyiati anhu, dan untuk menghapuskan takfir, menghapuskan as-sayyiati anhu, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita miliki dengan ibadah kurban itu. Kesalahan dosa yang berupa apa? Imma birtikabil mukhalafati, apakah itu dosa dalam bentuk pelaksanaan kita terhadap larangan Allah. Kita dilarang sesuatu oleh Allah, justru kita lakukan. Ini artinya birtikabil mukhalafah, melaksanakan apa yang justru menjadi larangan. Au naqsim ma'murati, au naqsil ma'murati, atau kita kurang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Diperintahkan oleh Allah sholat, sebelum sholat kita mesti wudhunya masih kurang bagus misalkan, kurang di dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah sholat supaya tumakninah, supaya khusyuk, tidak khusyuk, kurang kita di dalam melaksanakan perintah Allah. Maka litakfir, ibadah kurban ini, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah satu hikmahnya yaitu untuk menghapuskan dari kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian walit tausiati ala usratil mudhhi wa ghairihim, dan sebagai bentuk kelapangan, Allah memberikan kelapangan terhadap siapa? Ala usratil mudhhi, tidak saja kepada orang yang berkorban, tetapi keluarga yang berkorban itu. Nah, at-tausiah artinya kelapangan, keluasan ini bentuknya apa? Yang pertama, kelapangan rezeki. Diberikan kelapangan rezeki insya Allah, tidak saja bagi yang berkorban, tapi keluarga yang ia berkorban. Satu keluarga diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Yang pertama, makna tausiah. Yang kedua, makna tausiah ini adalah kebahagiaan. Artinya orang yang berkorban ini di dalam hatinya yang paling dalam, dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Karena apa? Karena dia bisa berkorban, bisa berbagi dengan berupa ibadah yang disyariatkan. Bisa berbagi dengan tetangga, dengan saudara-saudara muslim yang lain dalam ibadah yang disyariatkan. Maka di dalam hati dia akan merasa bahagia. Tidak dia saja, tetapi semua keluarga yang dia berkorban ikut semua merasakan kebahagiaan berbagi ini. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bahkan tidak itu saja, wa ghairihim, dan juga orang yang belum mampu berkorban, maka juga akan merasakan kebahagiaan. Maka beliau mengatakan, melanjutkan, fala yujzi'u fiha daf'ul qimah, maka tidak syah ibadah kurban itu jika diganti dengan membayar. Daf'il qimah maknanya membayar sejumlah itu, tidak sah. Maknanya apa? Ibadah kurban, misalkan kita mau ikut kurban, mau menyembelih kambing harganya 2 juta misalkan. Kita punya uang 2 juta, kita membayarkan 2 juta, tetapi tidak menyembelih kurban,
sebagai gantinya kurban, ini ibadahnya tidak syah, kurbannya tidak syah, hanya sedekah biasa, dia tidak mendapatkan keutamaan kurban. Maka ini maknanya fala yuji'u fi hadaful qimah, nilainya tidak sebanding dengan kalau menyembelih kurban. Wa nassa al-Imam Ahmad ala annal udhiyata afdalu minas shadaqati biqimatiha. Maka Imam Ahmad itu menerangkan atau menuliskan, Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad ini Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahwa udhiyah kurban itu lebih utama dari sedekah biasa meskipun jumlahnya sama. Sedekah dengan 1 juta misalkan sudah dapat kambing untuk disembelih, yang satu sedekah saja 1 juta, tapi bukan untuk korban. Ini ibadah ini berbeda nilainya. Tentu yang korban ini lebih utama meskipun jumlahnya sama. Nah, ini adalah beberapa hikmah daripada ibadah kurban. Kemudian bagaimana hukum korban itu? Masih mengutip apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan, ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmil udhiyati. Para ulama, khususnya ulama fikih, mereka berbeda pendapat di dalam hukum kurban ini. Hal hiya wajibatun au hiya sunnatun? Apakah ia merupakan ibadah yang bersifat wajib atau sunnah? Terjadi perbedaan pendapat ulama, kata beliau. Faqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, pemimpinnya, pencetusnya Al-Imam Hanafi, Abu Hanifah, madhab yang paling tua. Beliau mengutip, faqala Abu Hanifah wa ashabuhu, dan juga ashabnya, ashab teman-temannya ini maknanya pengikut madhab Hanafi. Innaha wajibatun, ibadah kurban menurut Imam Hanafi itu wajib. Di mana ini madhab Hanafi ini? Siapa yang mengikuti? Kebanyakan orang-orang kaum muslimin, saudara kita yang hidup, yang ada di India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, sebagian Cina. Ini mereka madhabnya Hanafi, madhab yang terbesar, 45% pengikutnya. Marratan fi kulli amin, sekali di dalam setahun. Jadi menurut madhab Hanafi itu sekali di dalam setahun hukumnya wajib alal muqimina min ahlil amsari, bagi orang yang mukim, bukan yang musafir maknanya. Wa dzakara at-Tahawi wa ghairuhu, dan Imam At-Tahawi, Imam Tahawi ini salah satu pembesar madhab Hanafi, pakar hadisnya madhab Hanafi. Ini Imam At-Tahawi. Wa ghairuhu, dan juga selain daripada beliau mengatakan anna ala qauli Abi Hanifah wajibah, pendapatnya Imam Abu Hanifah wajib. Wa ala qauli Sohibaini, as-Sohibaini artinya tapi ada 2 pengikut Imam Hanafi maknanya. Siapa dia? Abi Yusuf wa Muhammadin. Ada Abi Yusufah dan Muhammad. Ada 2 ulama madhab Hanafi namanya Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan sunnatun muakkadatun. Jadi madhab Hanafi secara keseluruhan mengatakan wajib. Selain 2 ulama madhab Hanafi, ada namanya Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan. Wa qala ghairul Hanafiyah, selain madhab Hanafi, berarti madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, mereka mengatakan innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibah. Sunnah muakkadah tidak sampai kepada wajib sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hanafi.
Akan tetapi apa? Wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Tapi dimakruhkan bagi siapa yang mampu kok tidak berkorban. Ini makruh hukumnya. Wa hiya 'inda asy-Syafi'iyah, kata pengikut madhab Syafi'i, kurban itu hukumnya apa? Sunnatu 'ainin lil munfarid. Bagi orang di dalam satu keluarga hanya ada dia saja, tidak punya keluarga yang lain, maka sunnah ain. Artinya individunya ini dia terkena sunnah muakkadah. Kalau dalam satu keluarga hanya satu orang saja. Wa sunnatu kifayatin idza ta'addada ahlul baiti. Kalau jumlahnya banyak satu keluarga itu maka menjadi sunnah kifayah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Kalau ada anggota keluarga di sana sudah ada yang berkorban, insya Allah sudah mencukupi. Maknanya begitu. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Nah, kenapa Imam Hanafi mewajibkan ibadah kurban ini? Nah, sekarang kita coba akan melihat bagaimana cara berpikir para imam madhab ini sehingga menyimpulkan, ada yang menyimpulkan wajib, ada yang menyimpulkan sunnah. Bagaimana cara berpikirnya? Wa dalilu al-Hanafiyah, dalilnya pengikut madhab Hanafi bahwasannya ibadah kurban itu wajib, huwa qauluhu alaihi assalam, yaitu perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu dalil kenapa perintah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dimaknai wajib. Ini sumbernya bermuaranya kepada hadis ini. Barang siapa man wajada sa'atan, dia lapang, dia luas rezekinya di hari itu atau di bulan-bulan itu, tapi dia tidak berkorban, falam yudhi fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati, sekali-kali mendekati tempat sholat kita, artinya lapangan sholat Idul Adha itu. Nah, di sini ada kata falam yudhi fala yaqrabanna. Qalu, mereka mengatakan, wa mithlu hadzal wa'id, maka ancaman semacam ini difahami la yulhaqu bitarki ghairil wajib, itu tidak masuk kecuali kalau sesuatu itu wajib. Maka ketika ada fala yaqrabanna ini, maka difahami kebalikannya, berarti wajib melakukannya. Nah, ini yang dipahami oleh madhab Hanafi sampai berkesimpulan kalau korban itu wajib. Tetapi jumhurul ulama, artinya mayoritas ulama seperti saya sampaikan tadi, berarti madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, itu mengatakan ala as-sunniyah lil qadiri 'alaiha, yaitu kesunahannya, tidak sampai wajib. Kesunahan bagi yang mampu. Apa dasarnya yang memuatkan itu? Hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadis Ummi Salamah. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, idza ra'aitum hilala dzil hijjati, jika kamu sekalian melihat hilal bulan sabit, bulan Dzulhijjah, artinya masuk awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu di antara kamu sekalian ingin berkurban, menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia menahan, jangan ia memotong rambutnya, jangan ia memotong kukunya. Maksudnya rambutnya dan kukunya ini bukan hewan kurbannya, tapi dia yang mau berkurban disunnahkan, bukan wajib, untuk tidak motong rambut, tidak motong kuku. Tapi kalau kira-kira rambutnya sudah kira-kira acak-acakan segala macam, dia pengen potong boleh, bukan wajib. Kalau kukunya ternyata panjang, dia mau wudu kesusahan untuk membersihkan, dia tetap potong kuku, bagaimana hukumnya? Tetap boleh.
ini sunnah. Nah, di sini ada kata arada ahadukum. Maka beliau mengatakan wa fihi ta'liqul udhiyah bil iradah. Ada pengaitan kata antara iradah, kemauan itu dengan penyembelian. Maka ketika penyembelian itu dikaitkan dengan kemauan, maka ini yunafi al-wujuba. Artinya menafikan kewajibannya, berarti tidak wajib, hanya yang ingin. Iroda. Ini dalil kenapa mayoritas ulama kemudian berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah bermuara di sini tidak sampai wajib, tetapi kepada sunnah muakkadah. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalathun hunna alayya faraid, wa hunna lakum tatawwun." Ada 3 perkara yang bagiku, kata Nabi. Artinya bagi Nabi itu wajib, faraid. 3 perkara bagi Nabi Muhammad, semua itu yang 3 perkara ini wajib. Tapi bagi umat Islam yang lain itu tidak wajib, tetapi tatawwu, itu sunnah. Apa itu? Yang pertama al-witru. Witir itu bagi Kanjeng Nabi wajib, bagi kita sunnah. Wan nahru, termasuk menyembelih kurban. Bagi Kanjeng Nabi kurban itu wajib, beliau wajib. Maka beliau sampai pernah berkurban itu total ada 100 unta. Beliau menyembelih sendiri 63 unta, sisanya dikasihkan Sayyidina Ali untuk menyembelihnya. 63 unta beliau nyembelih sendiri. Kira-kira kuat atau tidak kita? Swidak telu unta. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Maka an-nahru atau kurban ini bagi beliau wajib. Witir wajib, kurban wajib, wa sholatu duha. Sholat duha itu adalah sunnah bagi kita, tapi bagi Kanjeng Nabi wajib. Maka kalau kita bisa meniru Kanjeng Nabi yang diwajibkan kepada Kanjeng Nabi, kok kita bisa meniru, maka itu keutamaan yang luar biasa. Tapi jarang-jarang orang bisa melakukan itu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wa rawa at-Tirmidzi umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Maka saya sampaikan di beberapa pertemuan lalu ada kata sunnah di dalam kitabnya Imam Tirmidzi, tetapi muakkadah itu diterangkan oleh ulama. Ini adalah dalilnya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kemudian apa saja binatang yang dikorbankan itu? Nah, ini di beberapa pertemuan lalu ada pertanyaan juga mengenai masalah ini. Nah, saya punya teman dari India. Itu saya pernah tanya ketika itu terjadi pertengkaran atau terjadi perselisihan antara orang Hindu dan orang Islam. Banyak korban jatuh di pihak orang Islam. Saya tanya, kenapa sering terjadi perselisihan antara orang Hindu dan Islam ini di India itu? Katanya dia, salah satu penyebabnya adalah sapi itu di sana suci bagi umat Hindu. Tapi ketika datang Idul Adha, karena mereka madhabnya Hanafi, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut madhab Hanafi wajib setiap tahun. Nah, mereka harus nyembelih yang banyak sapi, yang disembelih sapi. Ada undang-undang di banyak negara bagian di sana itu tidak membolehkan menyembelih. Kok disembelih? Akhirnya terjadi perselisihan. Maka di Indonesia dulu ketika zaman Wali Songo ini sudah diterangkan juga oleh panjenenganipun Bapak Muhjabar. Di bagian Kudus, di daerah Kudus itu yang disembelih kerbau. Kenapa yang disembelih kerbau? Karena sebagai toleransi zaman dahulu dan menarik umat Hindu. Jadi Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq lebih terkenalnya itu dulu pernah beli sapi besar. Sapi itu didatangkan dari India. Orang Hindu penasaran, jangan-jangan disembelih ini Idul Adha. Ternyata oleh beliau
Kanjeng Sunan Kudus itu sapi ini tidak disembelih, tapi dicancang di depan masjid. Hanya dicancang saja. Akhirnya orang-orang pada datang karena penasaran apa yang akan dilakukan nanti dengan sapi itu. Termasuk banyak orang Hindu yang datang ketika itu. Setelah pada datang, akhirnya Sunan Kudus bukannya menyembelih tapi berdakwah di sana karena orang sudah berkumpul. Diceritakan sapi ini banyak kisahnya, termasuk kalau kita membaca Al-Quran, kata beliau, di Quran ada surat khusus namanya surat Al-Baqarah, itu sapi. Loh, hebat itu Quran. Waktunya sudah habis, kalau pengen tahu ceritanya besok datang lagi. Akhirnya besoknya pada datang ngumpul lagi, didakwahi lagi. Akhirnya semakin lama banyak orang yang masuk ajaran agama Islam. Sapi tidak disembelih, sebagai gantinya disembelihlah kerbau di sana. Nah, ini sangat luar biasa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Wali Songo, karena mereka tahu persis ilmunya. Ini saya bacakan dalilnya. Apa saja hewan yang boleh disembelih? Ittafaqa al-ulama'u ala annal udhiyata. Ulama sepakat bahwasanya menyembelih kurban itu la tasihhu, tidak sah, illa min namin, kecuali dengan hewan ternak. Ini ijma'nya ulama. Semua ulama sepakat. Apa saja? Nah, ibilun. Ibilun itu adalah unta. Wa baqarun. Baqarun itu artinya sapi. Kenapa ini sapi kok Sunan Kudus menyembelih kerbau? Nah, diterangkan di dalam Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh, termasuk di dalam fikih-fikih yang lain diterangkan. Wa minha al-jamusu. Al-jamus itu artinya kerbau. Di antaranya minha itu artinya spesies, masih spesiesnya sapi. Wa minha al-jamusu. Di antaranya bolehlah kalau tidak sapi, kerbau. Maka kenapa Sunan Kudus dulu menyembelih kerbau bukan sapi? Karena riskan kalau menyembelih sapi. Wa ghanamun, dan juga ghanam artinya kambing. Wa minha, nah di antara jenisnya itu al-ma'zu. Al-ma'zu itu adalah jenis kambing, kalau sini kambing Jawa. Bisa iri anwa'iyah, dengan berbagai macam kambing itu. Nah, jadi ada ibil artinya unta, yang kedua ada sapi, kemudian ada kerbau, kemudian ada kambing. Apakah itu kambing domba ataukah kambing Jawa? Fayashmalu adzakar wal unsa, boleh laki-laki, boleh perempuan. Artinya betina boleh, jantan juga boleh. Fala yujzi'u ghaira an-na'am. Nah, tidak sah, kata beliau di dalam fikihnya ini. Ini juga di dalam kitab-kitab fikih yang lain. Dan tidak sah kalau yang disembelih itu ghairon na'am, artinya selain daripada binatang ternak. Contohnya apa? Di sini dicontohkan. Nanti kita cari contoh-contoh lain sendiri. Min baqaril wahshi wa ghairihi, sapi liar. Wa dhaba wa ghairiha. Al-dhaba itu artinya kijang. Kijang tidak boleh. Kenapa begitu? Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahumullah min bahimatil an'am. Di dalam Al-Qur'an ini ada kata bahimatul an'am, artinya hewan ternak. Dan kemudian dalil yang kedua, walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang selain daripada yang telah disebutkan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi, dan juga tidak dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Para rawuh sedaya ingkang hormati, nah niki kalau kita melanjutkan bahasan ini akan sangat panjang, karena slide yang saya bikin ini ada 78 slide. Ini kita mungkin baru 10 slide.
sampai 3 pertemuan ini maka tidak akan selesai. Insyaallah tahun depan mungkin kita akan melanjutkan lagi. Para sedherek yang hormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan kemanfaatan bagi kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.